terlalu dipaksakan. Kenapa? Karena infrastrukturnya belum memadai sama sekali seperti itu. Sana, ya? Iya, kan? Bahkan netizen begitu cermat dan cerdas tak kala dikabarkan, ya kan, pada waktu Jokowi datang beberapa waktu yang lalu, bahwa bangunan udah selesai. Kan jauh sebelumnya dia bagaimana saya berkantor, listrik, air nggak ada. Nah, sekarang seolah-olah dia ingin menyatakan ada, sudah siap, sudah ready lah seperti itu. Tapi ternyata bangunan itu spesifik dilihat oleh netizen sampai yang detail itu banyak yang masih bermasalah seperti itu. Wah, bahaya juga. Jalannya juga kan menuju sana juga kan masih belum juga clear dan masih bermasalah. Jadi kebutuhan infrastruktur penunjang itu memang belum selesai. Tapi kan dia harus memaksakan diri. Ya kan, memaksakan diri. Oleh karenanya dia akan memobilisasi. Ini kan perayaan 17 Agustus yang memobilisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ahmad Yani Channel dimanapun berada, kita jumpa lagi. Kita berharap sekali teman-teman kita, saudara-saudara kita di seluruh Indonesia dan juga para saudara kita di luar negeri, para diaspora juga menyaksikan acara kita ini. Ini ramai topiknya yang kita akan bahas bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Dr. Ahmad Yani SHMA, yaitu tentang perayaan HUT 79 Republik Indonesia, ya, 17-an di ibu kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Ini menjadi sorotan tajam, semua orang mengkritik karena kelihatannya pemerintah Jokowi ini tidak sensitif, ya, terhadap kondisi perekonomian kita, karena konon kabarnya dan sudah diberitakan di mana-mana akan menyewa 1000 unit mobil bagi tamu negara yang VVIP, kemudian juga itu untuk bukan sewa mobil saja, biaya untuk mengantarkan ke sana juga mahal sekali karena disewa itu dari berbagai kota besar di Jawa ini. Jadi luar biasa. Jadi kita akan bahas ini, kita akan lihat sejauh apa sih sensitivitas pemerintahan kita ini, apakah betul akan berlangsung seperti ini, artinya akan menyewa mobil 1000 atau mungkin diubah atau gimana. Dan kaitannya dengan warga setempat, warga penduduk setempat IKN itu konon kabarnya tidak dilibatkan, tidak berperan dan tidak mungkin sama sekali istilahnya diundang bahkan atau apa, tidak. Ini kabarnya begitu. Jadi warga setempat itu ya dicuekin aja gitu sama proyek IKN ini gitu ya. Nggak tahu siapa yang mencuekan, tapi yang pasti katanya warga setempat betul-betul tidak dilibatkan dalam proses persiapan perayaan Hari HUT RI yang ke-79 ini. Kita akan bahasnya dengan Pak Ahmad Yani. Gimana Pak Ahmad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Heri. Saya kira inilah detik-detik akhir, detik-detik akhir Jokowi. Lengser. Dia ingin seolah-olah membuat yang spektakuler. Kan gagasan seolah-olah dialah orang yang paling mampu memindahkan ibu kota. Bayangkan Bung Karno saja tidak berhasil, ya kan, Pak Harto tidak berhasil, saya berhasil. Wah, dia ingin menunjukkan bahwa kualitasnya melebihi dua presiden ini, seperti itu. Jadi, nah, karena dia pernah berjanji dan akan berkantor dan merayakan, ya kan, 17 Agustus di IKN ini, mau tidak mau dia memaksa betul agar terlaksana. Ini kan juga kalau kita mau lihat terlalu dipaksakan. Kenapa? Karena infrastrukturnya belum memadai sama sekali seperti itu. Sana, ya? Iya, kan? Bahkan netizen begitu cermat dan cerdas tak kala dikabarkan, ya kan, pada waktu Jokowi datang beberapa waktu yang lalu, bahwa bangunan udah selesai. Kan jauh sebelumnya dia bagaimana saya berkantor, listrik, air nggak ada. Nah, sekarang seolah-olah dia ingin menyatakan ada, sudah siap, sudah ready lah seperti itu. Tapi ternyata bangunan itu
spesifik dilihat oleh netizen sampai yang detail itu banyak yang masih bermasalah seperti itu. Bahaya juga. Jalannya juga kan menuju sana juga kan masih belum juga clear dan masih bermasalah. Jadi kebutuhan infrastruktur penunjang itu memang belum selesai. Tapi kan dia harus memaksakan diri. Ya kan memaksakan diri. Oleh karenanya dia akan memobilisasi. Ini kan perayaan 17 Agustus yang memobilisasi. Sifatnya ya sifatnya tidak hanya orang, termasuk yang lain-lain tadi, termasuk apa yang dikemukakan sewa kendaraan dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu kan kita melihat juga bahwa bagaimana Jokowi dengan influencernya datang kan? juga ya. Datang itu dengan biaya berapa banyak itu, naik pesawat dan sebagainya, kata konon kabarnya ada uang saku dan sebagainya juga kepada para influencer itu. Ini ada pepatah Pak Eri, maka orang itu tergantung dari tingkat pergaulannya. Ya. Kalau presiden pergaulannya di tingkat nasional, internasional, tempat lawan debatnya dan sebagainya, maka cara pandangnya pasti beda. Tapi kalau kita Jokowi ini kita tahu lah bahwa dia dikelilingi oleh influencernya yang bocil-bocil ini, kalau kita kan anak-anak seperti ini ya, kayak anak artis-artis inilah seperti itu kan, seperti itu ya. Kita semakin tahu kualitas dari Jokowi ini sendiri. Tanpa kita harus mencari kemana-mana, dia sudah mendeklarasikan kualitasnya dengan lingkungannya. Ya kan, nah yang namanya itu lingkungannya itu disebut apa ya? Ada istilahnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya memang dia mencoba untuk menggunakan Pak Eri di last minute-nya. Nah, apakah berhasil atau tidak berhasil kita lihat nanti. Jangan-jangan akan terjadi sesuatu hujan deras dan lain sebagainya. Kita nggak tahu lah ya. Tapi menurut saya ini adalah pemborosan yang luar biasa. Nah, kalau di tengah-tengah rakyat lagi susah betul. Ya, rakyat sensitif susah, ya. sangat tidak sensitif, sangat tidak peduli. Ya kan, katanya peduli. Kan kita menjadi tanya-tanya, yang approval-nya katanya tinggi kok. Apalagi tadi dibacakan bahwa penduduk sekitar tidak dilibatkan. Dan ini memang wajar memang selalu buat undang-undang ini juga tidak partisipasi kok. Ya kan, tidak partisipasi yang bermakna kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi itu. Tidak melibatkan partisipasi rakyat yang bermakna seperti itu. Nah, jadi bagaimana dia mobilisasi? Tapi udah dibantah. Bukan mobil Alphard. Kalau soal sewa kendaraan. Nah, maka mungkin pertanyaannya, apakah ada kepala-kepala negara yang akan datang? Kan biasa tradisi 17 Agustus itu kan di istana itu kan mengundang yang namanya tamu-tamu negara, yaitu dubes dan lain sebagainya. Saya dengar-dengar ya juga untuk bagaimana penyelenggara dan lain sebagainya. Saya yakin DPR yang jumlahnya 500 sekian itu nggak mungkin, Mak. Jangan nggak ada semua yang datang seperti itu. Menteri, orang menteri-menteri aja ke ini aja belum siap untuk pindah kok. Bahkan Gibran sendiri, nah, anaknya yang menyatakan dia tidak mau pindah, ya kan? Beberapa waktu yang lalu kan pernah menyatakan seperti itu kan di media. Karena emang ada tugas rencananya katanya dibagi-bagi, yang di dalam di Jakarta Prabowo sama Gibran kalau nggak salah. Kalau kan nggak bisa kan, Prabowo Gibran kan masih menteri, belum apa yang mau bagi-bagi tugas orang yang belum Wapres di Jakarta, Jakarta. Wapres kali seperti itu. Ya, jadi apa namanya, kalau misalnya kita tadi penjelasan dari Ketum, kelihatannya Jokowi ini ya memang seperti sikapnya kan dia ini kan kalau bahasanya shorthand apa namanya kawannya Novanto, Setia Novanto upah dulu kan. Dia nggak peduli kalau dia mau kayak gitu nih orang ini, ya kan, mau realistis atau enggak, dia maksain aja kehendaknya seperti itu. Nah, orang yang mau tentu karena milieu, lingkungan itu milieu sekitarnya itu ya influencer aja tuh nanti. Jadi bisa aja perkumpulan pertemuan perayaan 17 Agustus Jokowi bersama influencer, bisa saja. Jadi yang tadi saya mau tanyakan itu soal sikap Jokowi yang visinya tuh kelihatannya monumental aja berpikirnya, artinya supaya nanti peninggalan dia ada orang tahu bahwa ini dibangun Jokowi, ini dibangun Jokowi, ini dibangun Jokowi, kayak gitu-gitu kan. Jadi monumentalnya itu ya persoalannya
Fundamental itu tidak hal yang cukup penting dan mendasar. Kalau urusan bangun membangun jauh lebih bagus jauh Belanda membangun. Betul. Ya kan Belanda itu membangun, tapi bukan pokok persoalannya bukan itu. Dia bangun itu menggunakan utang. Utang itu kan dibebankan, dia nggak peduli. Ya kan dia sangat tidak peduli bahwa beban itu bukan beban dia lagi. Nah itu. Beban itu menjadi bebannya Pak Prabowo ke depan, menjadi bebannya kita semua. Dan oleh karena itu kan menutup hal-hal yang kekurangan itu, mengubur pajak. Jadi menurut saya memang ini Pak Eri, ambisi, ini ambisi ya kan, ambisi pribadinya seperti itu luar biasa, sehingga dia ingin menyatakan sebelum dia berakhir bahwa sudah terjadi ya namanya kegiatan besar. Ya, kan ada yang namanya rencana besar, program besar, kegiatan besar yang di EKN itu. Tapi kita lihat saja, kalau menurut saya ini tidak menimbulkan spektakuler, orang malah mencemoohkan. Nah, itu. Apalagi di tengah-tengah penderitaan rakyat Republik Indonesia seperti itu. Tapi kalau untuk kaitan perayaan HUT RI di sana ya di IKN gitu. Kan bisa aja kalau hanya perayaan kan seperti itu. Nggak, jadi kita cemooh nggak kira-kira? Iya. Nah, jadi perayaannya kayak perayaan kampung antar kampung kayak lomba panjat pinang dan sebagainya. Kan sayang kan mengerahkan. Kan ada juga. Berarti kan double anggaran ini. Anggarannya untuk di Jakarta, anggaran untuk di sana seperti itu loh. Double anggaran ini bisa juga menggunakan anggaran yang mana nanti. Saya kira perlulah nanti banyak hal yang harus diselidiki setelah Jokowi selesai seperti itu. Tapi Muldoko ngomongnya kan lain lagi untuk. Nah itu kan kebiasaan kalau orang itu udah biasa. Sebentar lagi dia ini juga last minute juga Pak Eri. Nanti kan dia nggak bisa ngomong lagi juga seperti itu. Mumpung masih ada kesempatan. Mumpung masih ada kesempatan ngomong aja seperti itu. Karena katanya untuk urusan perayaan RI, HUT RI. Nggak senilai, itu sekecil lah bahasanya. Iya itu. Padahal besar sekali dan biaya di Jakarta dan ditambah IKN kan double. Itu yang saya bilang double anggaran itu. Double anggaran itu gitu. Ya kan double anggaran ini jadi potensi korupsi juga bisa. Nah itu. Penyelenggaraannya ini potensi juga. Potensi korupsi juga luar biasa seperti itu. Kan sewa mobil kan kita lihat aja sewa mobil harganya sekian menjadi sekian itu kan begitu. Kalau itu jadi ya kan, kalau benar ya, kalau benar seperti itu nggak apa-apa. Jadi akan menjadi temuan-temuan lagi berikutnya seperti itu. Iya, 7 juta Alphard ya di normalis sehari ini. Bagaimana masalahnya memobilisasi Alphard itu kan tidak semua di Kalimantan Timur itu ada Alphard gitu loh. Jadi dari Jawa. Nah iya itu kan berarti kan mobilisasi, membawa, ngangkut dan lain sebagainya. Waduh pemborosan luar biasa. Itu nggak masuk akal betul loh. Satu mobil untuk ngangkutnya aja ke sana 13 juta. Nah bayangin nggak masuk akal betul. Udah nggak masuk akal sama sekali ya. Iya. Gitu. Kan berarti kan itu dibawa bagaimana kan anggapnya dari Jakarta kan tidak langsung ke IKN. Iya. Kan dia harus ke Balikpapan dulu. Dari Balikpapan dibawa lagi ke sana, jalannya apa sudah selesai. Betul. Banyak problem yang tidak sederhana. Betul. Cuman karena orangnya adalah kupuh kayak gitu itu. Ini pertanyaan saya, terakhir pertanyaannya. Kira-kira Prabowo bagusnya kemana? Ke Jakarta atau ke IKN? Saya kira Pak Prabowo di Jakarta. Di Jakarta ya? Iya. Perkiraan saya ya. Karena mempengaruhi juga tuh. Nanti kalau misalnya Prabowo datang ke IKN, seolah-olah kan jadi ada dukungan moral gitu kan bahwa. Nah, tapi enggak itu kan. Walaupun Pak Prabowo aneh katakan dia bagian masih dari kabinet. Iya sih. Dia masih bagian kabinet. Bahkan saya kira Pak Prabowo ini kan masih menjalankan dirinya, aktornya itu bukan sebagai presiden terpilih. Tapi aktor yang dia lakoni itu masih menterinya Jokowi. Itu beda loh. Kecuali kemarin Pak Prabowo mundur kan, maka aktornya adalah presiden terpilih. Sekarang kan aktor yang dilakonin itu adalah peran, bukan aktor, peran ya. Peran yang dilakonin itu adalah peran sebagai Menteri Pertahanan. Termasuk kunjungan ke luar negeri yang sangat. Iya dong, masih Menteri Pertahanan ya. Walaupun orang di sana menganggap dia ada presiden elektoral. Iya, gitu. Elected ya, presiden terpilih. Gitu. Oke, jadi artinya Prabowo diyakini. Kemungkinan kalau feeling saya, ya kan perkiraan saya seperti itu. Karena bagaimanapun juga suara masyarakat yang anti dengan rencana IKN ini kan biasanya memang kelihatan garisnya kan ke Prabowo. Gitu. Karena masyarakat itu sebenarnya apa? Dalam kondisi keterbatasan, dalam orang makan aja susah, cari beras aja di daerah itu susahnya minta ampun, harga beras melambung, ya kan?
harga telur melambung, ya kan, semuanya melambung semua. Nah, tapi dalam suasana keprihatinan, dalam suasana ketidakberdayaan masyarakat, ada pemimpin menghambur-hamburkan uang, ya kan, yang jumlahnya besar, ya kan, hanya untuk sekedar memenuhi ambisi seorang kepala atau pemerintahan. Itu menurut saya seperti itu. Itu gak tepat sekali. Iya, ironis itu sebenarnya. Ironis sekali. Yes. Oke, terima kasih Pak Ketum. Kita akhiri pemirsa TV Masyumi dan Ahmad Channel. Demikian tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Ahmad tadi tentang IKN dan rencana perayaan yang besar-besaran yang sangat-sangat ambisius dan sensitivitasnya nggak ada. Empati dan simpatinya Betul, nggak ada ya. Keprihatinan kita bersama. Terima kasih pemirsa. Mohon untuk like, subscribe, dan juga share dan komen acara kita ini. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.